Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar anak-anakku semua? Sehat selalu. Hari ini saya berada di belakang saya itu lapangan futsal ya. Tadi saya mau futsalan dengan teman-teman, dengan alumni. Jadi seperti apa keseruan kita futsal ya hari ini? Kita ikuti saat lagi. Ya itu guys, nanti pada futsalan guys. Itu alumni sedang futsalan ini. Wis pasaan keren. Ya itu Pak Irfan luar biasa. Ya hari ini kita akan mencari rumus sudut trigonometri untuk sudut pertengahan. Jadi sebelum materi ini kan kita kemarin sudah mencari rumus jumlah dan selisih sinus kosinus tangan. Kemudian kita juga mencari rumus sinus kosinus tangan itu untuk sudut rangkap ya, yang 2 alfa, 4 alfa dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari rumus sudut pertengahan. Sudut pertengahan yang seperti apa sih? Yang seperti ini nih. Nah, yang sin setengah alfa. Nanti kita akan mencari bagaimana caranya rumus ketemunya itu nanti sin setengah alfa. Nah, sebelum langsung masuk sana, saya ulang dulu. Dulu kita kan sudah tahu ya, kalau cos 2 alfa itu rumusnya apa? Yang ada sinnya, sin kuadrat. Berarti kan ini ya, 1 min 2 sin kuadrat alfa, kan gitu. Nah kemudian ini saya pisah ya, saya pindah ya, ininya kan 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Nah kemudian ini kalau sin kuadrat alfa itu kan berarti 1 min cos 2 alfa dibagi 2. Nah, 2-nya kan pindah. Nah, kemudian kita butuh sin alfa ya. Nah, karena ini kuadrat maka di akar. Nah, di akar 1 min cos 2 alfa per 2. Karena ada kuadrat di akar maka di sini ada plus minus gitu. Nah, kita kan butuhnya sin setengah alfa ya, tapi di sini kan hanya sin alfa, maka berdasarkan kesamaan yang kemarin itu berarti kan sin setengah alfa itu bisa kita tulis 1 min cos alfa gitu kan per 2. Jadi kalau ini 1 ini 2, kalau ini setengah maka ini 1 kan gitu, tinggal dibagi 2. Nah kita sudah ketemu satu rumus nih, yaitu untuk rumus yang sin setengah alfa gitu. Berikutnya kita akan mencari rumus untuk cos setengah alfa. Nah untuk rumus cos setengah alfa ini, kalau tadi kita mulai dari cos 2 alfa ya, tapi yang ada sinnya. Nah sekarang berarti kalau yang cos setengah alfa ini kita mulai dari cos 2 alfa tapi yang ada cosnya. Jadi kan rumusnya ini ya, 2 cos kuadrat alfa min 1 kan. Kemudian ini kita pindah ya, 2 cos kuadrat alfa sama dengan ini min ya, yang pindah ke sini, ini kan plus 1 plus cos 2 alfa. Nah sama kayak tadi, cos kuadrat alfanya 1 plus cos 2 alfa per 2. Nah karena kita hanya butuh cos saja, maka plus minus akar 1 plus cos 2 alfa per 2. Nah sesuai dengan kesamaan, kalau saya cari setengah alfa berarti kan plus minus akar 1 plus cos
alfa per 2 itu. Nah, kita udah ketemu rumus yang kedua. Hati-hati jangan sampai kebalik-balik dengan sin setengah alfa ya. Kalau sin setengah alfa ini 1 min cos ya, tapi kalau yang cos setengah alfanya 1 plus cos alfa gitu. Nah, sekarang kita ke rumus tangen. Bagaimana mencari rumus tangen setengah alfa? Nah, rumus tangen setengah alfa itu seperti apa? Langsung aja ya, kan kita nggak bisa pakai cos 2 alfa dan sebagainya ya, atau kita pakai tangen 2 alfa, nanti ada kuadrat-kuadratnya. Nah, kita pakai ini aja, sin ya. Tangen itu kan sin per cos kan, sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, kan kita udah punya rumus tadi, plus minus sin setengah alfa jadi akar 1 min cos alfa per 2 gitu kan ya, seperti ini. Terus dibagi plus minus akar 1 plus cos alfa per 2. Nah, bentuk ini itu bisa saya tulis yang ini ya, yang akar 1 min cos alfa per 2 ini kan bisa saya tulis sendiri. Kalau dalam bentuk akar kan bisa dipecah menjadi 2. 1 min cos alfa dibagi akar 2 itu nanti kan sama, karena pangkat akarnya sama kan, berarti nanti bisa digabung kan begitu kalau di mana di sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang bawah sama kita pecah jadi 2. 1 plus cos alfa dibagi dengan akar 2. Nah, karena pembilang dan penyebutnya sama gitu kan, akar 2 sama akar 2 posisinya sama, maka kan kita bisa sederhanakan. Atau kalau dalam bahasa kalian itu kita bisa mencoretnya, tapi sebenarnya bukan mencoret ya, bukan coret-coret itu enggak, sebenarnya disederhanakan karena sama. Nah, jadi kita bisa tulis plus minus akar 1 min cos alfa per plus minus akar 1 plus cos alfa. Nah, begitu. Nah, tadi kan seperti yang ini ya, per 2-nya itu kan sama 1 plus cos alfa ya, itu kan pangkatnya sama, pangkat akarnya itu kan sama, jadi bisa digabungkan. Ini pun juga sama, demikian. Jadi kita bisa menulisnya sebagai akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa gitu. Ini akarnya dalamnya begitu. Nah, kita udah ketemu rumus tangen setengah alfa. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menemukan rumus tangen setengah alfa ya. Ini kita akan mencoba mencari bentuk yang lain. Tangen setengah alfanya itu kan tadi akar 1 min cos alfa per akar 1 plus cos alfa. Nah, ini kita akan mencari bentuk yang kedua ya. Ini kalau saya kalikan dengan sekawannya, kalau dalam bentuk akar kan dulu waktu kalian SMP atau kelas 10 ya, dulu kan pernah diajari tentang mengalihkan atau merasionalkan bentuk akar ya. Kalau dalam bentuk pecahan kita bisa mengalihkan dengan sekawannya, akar sekawannya. Nah, ini misalkan kita kalikan dengan pembilangnya ya, pembilang penyebutnya dulu. Berarti kan kita bisa mengalihkan dengan sekawannya. Misalkan ini kan berarti kalau ini plus jadi min gitu, seperti ini, per akar 1 min cos alfa. Nah, karena kita kalikan ini akar dengan akar kan sama, berarti nanti kan hilang 1 min cos alfa
per, nah ini dikalikan kan berarti karena beda ya, dalamnya beda, berarti kan dikalikan. Akar ini kali ini model A plus B A min B, jadinya kan 1 min cos kuadrat alfa itu. Nah, masih ingat cos 1 min cos kuadrat alfa itu rumusnya apa? Sin ya. Iya, sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, berarti kalau begitu kita bisa tulis sebagai 1 min cos alfa per sin x. Nah, itu udah, kita ketemu dengan rumus yang kedua untuk yang tangan ya. Nanti kita ada 3 bentuk sih, ada 3 bentuk rumus tangan setengah alfa. Nah, sekarang kita tinggal kalau tadi kan kita mengalihkan dengan akar 1 min cos kuadrat ya. Sekarang kita akan mengalihkan dengan yang 1 plus ya, 1 plus cos alfa. Nah, kita kalikan 1 plus cos alfa, 1 plus cos alfa. Nah, yang atas model A plus B A min B, jadinya kan 1 min cos kuadrat alfa per yang bawah kan sama isi akarnya, berarti kan akar kali akar kan hilang akarnya, jadi kan 1 plus cos alfa. Nah, jadinya ini 1 min cos kuadrat alfa tadi ketemu ya akar sin kuadrat alfa, begitu. Akar sin kuadrat alfa jadinya ketemunya berapa? Sin alfa per 1 plus cos alfa. Kita sudah ketemu rumus tangen setengah alfa. Jadi ada 3 rumus. Nah, silakan kalian rangkum sendiri ya, jadi nanti supaya tidak kebalik-balik dan tidak lupa. Demikian. Halo guys, tadi sudah main lumayan, ada sekitar 20 menitan guys. Basah guys, basah. Saya udah ngegolin sekitar 5 lah, 5 apa 4 lah guys. Luar biasa hari ini nih guys. Permainan yang menarik guys. Ngegolin lagi guys. Ada 2 liter ada ini. Luar biasa. Basah guys. Ya, sekarang kita ke contoh soal ya. Untuk yang pertama, berapakah nilai dari cos 22,5 derajat? Nah, ini kita menggunakan sudut pertengahan. Kita nggak bisa pakai sudut rangkap. Susah kalau pakai sudut rangkap, nggak bisa. Apalagi pakai sudut yang biasa itu ya, yang alfa plus beta. Berapa coba? Berapa tambah berapa yang sudut istimewa yang ketemunya 22,5? Nggak ada. Nah, maka kita menggunakan sudut pertengahan. Nah, saya tulis dulu rumusnya biar nggak lupa. Cos setengah alfa itu plus minus akar berapa? 1 plus cos alfa per 2. Nah, 22 setengah itu kan bisa kita cari dari berapa? Setengahnya 45 derajat kan? Nah, begitu, berarti cos 22,5 itu saya tulis di sini aja lah. Itu kan sama saja cos setengah 45 derajat. Kan gitu. Maka kita menggunakan ini. Jadi rumusnya A plus minus akar, ini akarnya sampai 2 ya. 1 plus cos 45 derajat per 2. Nah, masih ingat cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2 gitu. Nah, ini yang bagian pentingnya ini
kita sudah tahu rumus-rumusnya seperti ini, nilai-nilainya seperti ini, tapi begitu kita ketemu seperti ini kita nggak bisa menjalankan. Nah ini yang seringkali membuat susah tuh begitu ya. Nah coba kita lihat yang pembilang ya, yang di bagian atas ini, 1 plus setengah akar 2. Ini kan bisa kita samakan penyebutnya ya, kan berarti kan per 2 kan. Nah kalau per 2 berarti ini 1 kan, berarti kan 2 plus akar 2 kan gitu. Nah baru kita bagi dengan 2 yang ini gitu. Nah terus kita pakai pembagian bertingkat ya. Kalau pembagian bertingkat, pembagian jadi perkalian kemudian dibalik ya, seperti SD. Jadinya kan 2 plus akar 2 per 2 dikalikan, ini kan 2 per 1, jadinya kan 1 per 2 gitu. Jadinya 2 plus akar 2 per 4. Nah per 4 kan. Nah ini kan per 4-nya kan di dalam akar, jadinya kita bisa keluar akar 4. Kalau keluar akar itu berapa? 2 kan ya, tapi kan karena ini di bawah ya, jadinya juga keluarnya di bawah, jadinya setengah gitu. Akar 2 ditambah akar 2. Nah gitu. Nah untuk bagian ini nanti kalian lebih dipelajari lagi ya, karena percuma sih kalau kalian hafal soal rumusnya, tapi begitu kalian mengerjakan nggak bener gitu, jadi percuma. Ini untuk aljabar bilangan pangkatnya harus diperbaiki lagi ya, seperti itu. Hampir terlupakan ya, kita belum selesai nih. Cos 22,5 ini kan tadi ketemunya plus minus setengah akar 2 ditambah akar 2 ya. Nah ini ada plus minus. Nah ini sebenarnya kita tidak perlu plus minus lagi di sini. Nah kita lihat soalnya itu adalah cos 22,5. 22,5 itu termasuk di kuadran berapa? Di kuadran 1 kan ya. Nah kalau kuadran 1 maka kosinusnya positif apa negatif? Positif. Nah maka kita nggak perlu pakai plus minus lagi, jadi positif setengah akar 2 plus akar 2. Jadi nilai plus minusnya ini digunakan ketika nanti kita menuju ke sudut ini termasuk di kuadran berapa. Misalkan sudutnya ini ada di kuadran 2, kosinus di kuadran 2, maka pakainya negatif begitu. Di akhir nggak apa-apa, atau di awal sendiri juga boleh. Maksudnya pada saat kita di sini plus minusnya awal, oh ini kosinusnya ini positif gitu, oh nanti berarti ini positif, oh ini nanti negatif, maka pakainya min, seperti itu. Atau di akhir nggak ada masalah gitu ya. Tinggal nanti kalian milihnya mau di awal atau di akhir. Kalau saya mending di akhir aja lah, nanti cuma jangan sampai lupa nanti ini menuju ke kuadran berapa gitu. Ya oke, sekarang kita ke soal nomor 2 ya, yaitu berapakah nilai dari sin 37,5 derajat. Nah kita cari dulu 37,5 separohnya berapa. Separoh dari berapa? Dari 75 ya, berarti sin setengah dikali 75 ya kan. Nah ini berapa? Nah hafal nggak kalian sin 75 itu? Nggak hafal kan? Mesti nggak hafal, saya juga nggak hafal. Kalau begitu maka kita cari dulu kan. Nah kita cari dulu yuk, cari sin 75. Sin 75 itu dari mana? Sinus 45 ditambah 30 derajat. Ayo masih ingat sinus jumlah, jadinya sinus 45 dikalikan cos 30 plus cos 45 kali sin 30. Sin 45 berapa? Setengah akar 2, cos 30 setengah akar 6, cos 45 setengah akar 3 ya, sorry setengah akar 3.
cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Jadinya ini setengah kali setengah 1/4, 2 kali 3 akar 6, ini 1/4 akar 2 gitu. Mau nulis begini atau 1/4-nya kita faktorkan sama saja. Nah kalau sudah, yuk kita tulis di sini. Nah tadi sin 37,5 sama dengan sin setengah 75 derajat. Jadinya ayo ini positif apa negatif? Sin 37,5 kan berarti di kuadran 1. Di kuadran 1 berarti sin positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti nggak usah pakai plus minus lagi ya, langsung positif. Rumusnya hafal kan? 1 min cos 75 per 2. Akarnya ini ikut ya, 2. Jadinya akar 1 min, kita lihat ini tadi nilainya udah kita cari. Ini saya pakai kurung ya, 1/4 akar 6 plus akar 2 dibagi 2. Nah terus ini supaya jadi kan ini 4 ya, ini kan 1/4, maka ini 4 kan berarti 4 min ini akar 6 ya, terus ini min akar 2 per 4 ya, 4-nya kan dari per 4 ini dibagi 2 gitu. Nah kalau sudah tadi gimana pembagian bertingkat ya, jadinya 4 min akar 6 min akar 2 per 8 gitu. Nah, per 8 berarti ini kita bisa tulisnya 4 sama 2 ya, jadi kan 4-nya keluar akar, jadinya setengah akar 4 min akar 6 min akar 2 per 2 gitu aja nggak apa-apa. Nah seperti itu. Nah ada yang menuliskan sampai sini udah bisa benar, cuman ada lagi yang saya tulis di sini ya, nanti terserah. Min akar 6 min akar 2 sini per 8. Nah ini kita kalikan dengan sekawannya 8, jadi ini kali 8 per 8 tuh. Jadinya 8 kali 8 kan 64, keluar akar kan berarti 1/8. Nah ini tinggal dikalikan aja semuanya, 32 min 8 akar 6 min 8 akar 2. Nah nilai ini sama, tidak ada yang oh bener ini enggak. Nanti kalau misalkan pilihan ganda ya nanti kalian tinggal milih mana yang sesuai gitu. Kalau tidak ada yang ini berarti yang ini, seperti itu. Tapi kalau isian pilih salah satu saja sudah benar, nggak ada yang salah gitu. Ya sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Diketahui tangan alfa sama dengan min 4/3, dengan alfa itu merupakan sudut di antara 3/2 pi sampai dengan 2 pi. Nah kalian disuruh untuk mencari nilai sinus setengah alfa dan nilai dari tangan setengah alfa. Oke. Pertama-tama kalau ada perbandingan trigonometri seperti ini, maka kita harus merubahnya ke dalam segitiga ya. Jadi kita gambar dulu segitiga siku-siku. Nah seperti ini, alfanya ini. Nah tangannya sama dengan min 4/3.
ya. Tangan itu tandesa depan per samping, berarti depannya 4, sampingnya 3. Kalau 4 3 triple Pythagoras berarti sini 5. Nah gitu kan. Nah ingat, minus ini merupakan tanda dia berada di kuadrannya itu gitu kan ya. Nah sekarang 3pi per 2 sampai 2pi itu kan berarti kuadran 4 ya. Nah berarti tangan di kuadran 4 itu benar min ya, negatif ya. Nah, sekarang kita cari sinusnya berapa. Sinus alfa di kuadran 4 sin demi, berarti kan min 4/5, terus cos alfanya di kuadran 4 itu berarti positif ya, berarti cosami 3/5. Nah ini nilainya ya, yang nanti mungkin akan kita pergunakan dalam perhitungan. Nah sekarang kita akan mencari sinus setengah alfa ya, sinus setengah alfa. Sinus setengah alfa rumusnya plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Nah begitu. Sebelum kita lanjut ya, ini kan ada plus minus ya, kita akan menentukan terlebih dahulu ini positif apa negatif ya. Nah sekarang kita lihat dulu, ini saya buat di sini ya, kan tadi 3/2 pi itu kan berarti 270 lah ya, saya ubah ke dalam 270 lah. Nah ini kan alfa 2 pi kan berarti 360. Nah berarti kan ini di kuadran 4 ya. Nah kemudian kalau begitu, kalau setengahnya gitu kan ya, berarti kan dikali 2 ini, dikalikan setengah, berarti ini 360 bagi 2 apa kali setengah ya, berarti 180 gitu. Ini 27 berarti berapa, 135 ya, 135 derajat. Nah ini di kuadran berapa? Oh ternyata ini di kuadran 2. Nah begitu, berarti sinus ini nanti positif apa negatif di kuadran 2? Positif, maka kita nggak usah pakai plus minusnya kan itu. Nah lanjut, kita masukkan nilainya. Cos alfanya tadi kan 3/5, berarti 3/5 bagi 2, samakan penyebutnya yang atas, berarti 5 kurangi 8 dibagi 5/2. 5 dikurangi 3 berapa? 2 ya, berarti akar 2/5 dikalikan 1/2, sehingga ketemunya akar 1/5. Kita rasionalkan, berarti dikalikan 5/5, jadinya ini 5 kali 5 kan 25 ya, keluarkan ini 5, tapi di bawah 1/5 tinggal nah gitu ya. Lanjut, kita akan mencari tangan setengah alfa. Tangan setengah alfa tadi rumusnya apa? Saya pakai yang sin aja lah ya, sin plus cos alfa gitu. Oke, sin alfanya tadi berapa? Sin alfanya min 4/5 dibagi 1 plus cos alfanya tadi 3/5. Nah terus kita samakan penyebutnya yang bawah ya, min 4/5, ini kan berarti 5 tambah 3/5 ya, jadinya 8/5. Terus min 4/5 berarti ini dikalikan berapa? 5/8,
jadinya min setengah. Nah, setengah alfanya ketemu negatif setengah ya, sesuai dengan kuadran 2 ya, tangannya negatif begitu. Sudah selesai guys, ini pertandingan imbang guys, 30-30 ya. Nanti kapan-kapan kita main lagi guys ya. Demikian futsal kita untuk sore ini, nanti kapan-kapan futsal lagi. Oke guys.